Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kreator Berkembang. Yang baru menemukan channel saya silahkan di like, share, dan juga di subscribe ya. Karena subscribe itu gratis bosku ya. Oke, teman-teman mungkin masih pada ingat ibu rumah tangga yang mengatakan tempo hari jika CPU di persidangan Nikita Mirzani itu sepaket ya. Dan hari ini ibu rumah tangga tersebut memberikan lagi, penjelasan. Oke, kita terhubung tidak berlama-lama, kita gaskan langsung ya. Banyak banget yang nge-DM aku, kenapa sih nggak mengungkapkan sebuah kebenaran? Apakah saya sudah diancam? Saya di sini tidak menerima ancaman apapun juga, dan saya tipikal orang yang tidak bisa dibully ataupun diancam. Jadi saya tekankan sekali lagi, saya tidak memihak kepada NM ataupun RG, karena Iya saya benar. tahu betul sifat daripada JPU ini. Jadi saya memberikan kunci supaya kalian membuka kunci itu dan menemukan jalan itu sendiri. Jadi Kunci. kalian tahu saya Oh, berhadapan dengan para oknum. Saya harap kalian juga mengerti kalau saya itu punya anak yang harus saya lindungi dan nafkahin juga. Kalau seandainya saya kenapa-napa, tiba-tiba saya dipanggil atau saya hilang dari muka bumi, itu bagaimana dengan anak-anak saya? Dan jujur selama 2 tahun saya tuh diintimidasi oleh para oknum ini. Jadi mereka itu bukan diintimidasi. orang sembarangan, mereka sangat profesional Oh, dalam pekerjaan mereka. Mereka sangat tunduk dan taat juga. Jadi karena kebetulan JPU-nya sama, makanya saya menotis kalian dan memberikan kunci itu supaya kalian menemukan jalan itu sendiri. Wow, wow, wow. Ini sangat parah memang jika menurut saya pribadi hukum di negara kita begitu sangat-sangat blunder. Oh guys, ini hakim-hakim seperti ini dan juga CPU seperti ini harusnya ditindaklanjuti dan ya kemarin pun juga saya mendengarkan jika salah seorang jaksa yang ada di persidangan Nikita Mirzani yang juga hadir sebagai jaksa pada saat itu, di antara salah satunya di situ ada yang terkena pelanggaran kode etik ya, dan seharusnya itu diberhentikan saja orang yang seperti itu. Dan ya, mungkin teman-teman di luar sana pada tahu guys ya, jika seorang ibu rumah tangga ini mengatakan kemarin jika JPU itu sepaket ya, berarti dalam artian kata mungkin JPU, hakim, ya semua satu paket ya. Kalau hakimnya ini pasti JPU-nya itu, kalau JPU-nya ini hakimnya itu. Begitu mungkin maksudnya ibu rumah tangga ini guys ya. Dan kita tahu semenjak kasus suaminya ini, tapi dia beda loh sama Nikita Mirzani karena dia dari masalahnya tanah guys ya. Masalahnya tanah warisan yang karena warisan dari orang tua angkatnya itu Bos dia, dan kebetulan suaminya ini dia yang mengurus semuanya ya tentang ahli waris begitu Bos ya. Nah, pada saat itu ya disidang dan dijatuhkan vonis 9 tahun ya, dan selama itu ibu rumah tangga ini mendapatkan intimidasi ya banyak sekali lah itu ya. Dan akhirnya ibu ini mungkin dulu berpikir karena beliau di sini masih juga mengatakan jika saya punya anak yang harus saya nafkahi, bagaimana suatu saat nanti jika saya tiba-tiba menghilang dari muka bumi ini, anak saya bagaimana nasibnya kan nanti. Itu bosku ya, berarti ini satu petunjuk yang nyata ya bagi penegak hukum di negeri ini. Wow,
dan saya tidak bisa berpikir panjang ini ke depannya, guys, ya. Kalau hukum di negara kita bisa diaduk-aduk dengan orang-orang yang punya uang ya, waduh, guys. Ya, banyak juga berita atau kabar di luar sana, tapi, ini mudah-mudahan tidak demikian ya, mudah-mudahan beritanya salah, guys, ya. Dan ya, Reza Gladys itu, waduh, ada kong kali kong dengan, jaksa dan juga hakimnya ya. Oh, ini kenapa bisa terjadi ya? Oh iya, kemarin kan, ada flash disk ya, ada flash disk yang, diduga di situ ada sangkupnya Reza Gladys, jaksa dan juga hakimnya, gitu loh ya. Waduh, guys. Dan iya, sekarang kan, Nikita Mirzaninya kan sudah melaporkan, hakim ini ke KPK ya. Ya mudah-mudahan, ini masalahnya diungkap ya, masalahnya selesaikan agar, hakim-hakim seperti ini atau jaksa-jaksa seperti ini tidak bisa dipakai lagi, di semua persidangan. Kalau perlu pecat sajalah, berhentikanlah ya, secara tidak hormat gitu, Bosku ya. Karena kita sebagai rakyat kecil, pada siapa lagi kita berharap kalau hukum di negeri ini bisa obrak-abrik sama orang yang punya uang, yang punya harta. Oh, kita sebagai masyarakat kecil pasti semakin akan tertindas gitu, Bosku ya. Waduh, guys. Sungguh memang miris, guys, ya. Semoga, Bapak Prabowo Subianto bisa mendengarkan hati atau kejeritan hati rakyat kecil yang dimana kebanyakan jika, rakyat kecil mendapatkan, masalah mengenai hukum, walaupun rakyat kecil tersebut benar, tapi tentu pastinya akan dinyatakan dia yang bersalah, ya. Dan yang punya uang lah, walaupun salah, pasti akan dibenarkan hukum. Begitu, eee, Bosku ya, saya rasa, semoga presiden kita Prabowo Subianto bisa mendengarkan suara hati rakyat. Oke, teman-teman silahkan beri komentar bagaimana tanggapannya mengenai hakim tadi dan JPU tadi, karena, seorang ibu rumah tangga ini sudah memberikan kunci dan, silahkan kalian yang membuka gemboknya ya. Karena sudah ada kuncinya, berarti tinggal kalian yang akan membuka gembok tersebut, ya. Itu adalah, kode, ya. Semoga keadilan di negeri ini bisa ditegakkan selurus-lurusnya dan yang salah tetaplah salah, yang benar tetaplah benar. Jangan memandang, orang berduit atau tidak berduit, ya. Seharusnya ditegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Sampai di sini dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.